Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Anissa Nabila selaku pembicara pertama dari tim afirmasi. Tugas saya sebagai pembicara pertama yaitu menyampaikan mosi, lalu saya akan memilih kata kunci lalu mendefinisikannya. Yang ketiga, saya akan memilih sudut pandang, dan yang terakhir, saya akan memaparkan argumentasi saya selaku tim afirmasi. Dewan juri yang terhormat, mosi kita kali ini ialah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya telah memilih 3 kata kunci. Yang pertama, maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim adalah sebagai berkenaan dengan laut atau yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Yang kedua, strategi adalah taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. Dan yang terakhir, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Saya telah memilih 2 sudut pandang, yaitu sosial dan alam. Dewan juri yang terhormat, saya akan memulai untuk memaparkan argumentasi saya mengenai mosi kita kali ini. Indonesia memiliki beragam potensi maritim, antara lain industri bioteknologi, kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, wisata bahari, industri maritim, dan yang lainnya. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km dan dikonfirmasi dari data KKP sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki luas perairan yang lebih banyak dibandingkan dengan daratannya. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya konsep ekonomi biru, maka para nelayan akan semakin terancam. Menurut Ketua Departemen Advokasi dan Riset KNTI, Henry Pratama, mengatakan KNTI memperhatikan pendekatan hak kepemilikan privat dalam pengelolaan perikanan yang dikelilingi dengan pendekatan hak dalam perikanan atau Right-Based Fisheries atau RBF. Faktanya, RBF sendiri telah dirancang secara sistematis sejak tahun 1989. Menurut beliau, selama 21 tahun ini, pendekatan hak perikanan juga terus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan berbagai cara oleh para pemilik kepentingan. Namun dari semua yang telah dilakukan itu, ada bukti kuat bahwa pendekatan yang dilakukan selama 10 tahun itu memiliki satu kesamaan, yaitu hak milik perorangan pada sektor perikanan dalam berbagai bentuk, dapat dipindah atau diperjualbelikan dalam mekanisme pasar dan terbebas dari campur tangan negara. Beliau menjabarkan pelaksanaan hak perikanan para pemilik kepentingan berusaha keras untuk membuat semua pelaku perikanan berskala kecil terjebak dalam dengan pihak swasta. Hal itu bisa dilihat dari pengaturan kuota jumlah tangkapan ikan yang menjadi hak dari individu atau swasta dan bisa dipindah tangankan. Pada dasarnya, itu adalah upaya untuk keluar dari kritikan publik. Pengaturan penangkapan seperti itu bisa jadi menjelaskan bahwa kondisi nelayan tradisional sudah ada dalam kondisi pemikiran yang kritis dan mereka memahami kondisi ekosistem sebenarnya. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, karena pemanfaatan dan pendekatan berbasis hak kepemilikan ini bukan jawaban karena krisis yang terjadi di laut masih tetap berlangsung. Di Indonesia, menurut Ketua Harian DPP KNTI Martin Hadiwinata, pengelolaan perikanan berbasis hak ikut memengaruhi pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan dituntunkan melalui Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui pengaturan itulah, wilayah pemanfaatan laut menjadi terbagi-bagi untuk perikanan tangkap, pariwisata, dan transportasi perhubungan laut. Kemudian, ada juga untuk mendorong kegiatan lain dinilai potensinya besar, seperti energi laut lepas pantai, perikanan budidaya, pertambangan bawah laut, dan bioteknologi kelautan, termasuk eksplorasi produk pengobatan alami. Namun, yang terjadi adalah peminggiran rakyat nelayan yang terpaksa harus dikembangkan dalam pemanfaatan laut. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya konsep ekonomi biru ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan eksploitasi kelautan. Sehingga dengan adanya eksploitasi kelautan ini dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan resistensi beberapa spesies merugikan serta dapat membuat ekosistem laut menjadi sangat terganggu. Sehingga adanya konsep ekonomi biru ini yang dilaksanakan di Indonesia akan memberikan dampak negatif yang signifikan pada perairan negara. Daripada memilih strategi ini untuk kesejahteraan, lebih baik agar pemerintah meningkatkan kepedulian masyarakat agar lebih menjaga laut Indonesia. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.